Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa kok sampai hari ini, detik ini, belum Bapak Ibu mendapatkan pencairan TPG seperti yang Bapak Ibu harapkan atau yang sudah pernah disampaikan oleh Mendikdasmen waktu itu, bahkan sampai pidatonya Presiden. Nah, ternyata itu ada masalah di sini, gitu ya. Jadi sengaja memang kalau Bapak Ibu lihat pada tampilan awal dari slide saya ini, itu adalah daerah-daerah yang masih memilih residu NPSN tipe 1 yang berakibat ya pada terhambatnya pencairan TPG. Nah, tentu ini menjadi penasaran buat Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita akan bahas permasalahan ini lebih dalam. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Ibu Guru. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan terhambatnya ya pencairan TPG yang hingga saat ini Bapak Ibu itu belum mendapatkannya. Ya, kira-kira apa yang menjadi permasalahannya? Nah, saya akan membahas di dalam video kali ini, tetapi sebelum saya lanjut, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan atau download ya buku yang bisa digunakan untuk pegangan guru, kemudian bisa digunakan untuk pegangan siswa, modul PPG, dan lain sebagainya, itu bisa Bapak Ibu mengunjungi link yang ada di deskripsi dari video saya ini, atau berkomentar ya, komentar mengenai linknya gitu, nanti saya akan kirimkan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ternyata ini adalah daerah-daerah yang memiliki banyak masalah ya terkait dengan pencairan TPG yang hingga saat ini itu Bapak Ibu tidak mendapatkannya. Jadi saya memahami betul apa yang Bapak Ibu keluhkan di mana di video saya ya, yang Bapak Ibu sudah berkomentar terkait dengan kenapa kok sampai detik ini itu belum ada pencairan TPG. Meskipun sudah ada beberapa daerah yang sudah mendapatkan pencairan TPG. Namun yang akan saya bahas pada video kali ini itu adalah 10 daerah tertinggi yang mereka memilih residu NPSN tipe 1 yang berakibat pada terhambatnya pencairan TPG ini. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu bisa menyaksikan video ini sampai full. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui dulu apa itu sebenarnya residu NPSN tipe 1 ini. Jadi residu NPSN tipe 1 ini itu mengacu pada data satuan pendidik yang tidak valid karena menggunakan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional yang sama dengan satuan pendidikan yang lain. Nah, ini berarti satu NPSN itu digunakan oleh lebih dari satu sekolah Bapak Ibu. Nah, sehingga itu menimbulkan masalah dalam validitas data pendidikan. Nah, siapa sebenarnya yang menginputkan ini? Nah, saya tidak mau mengandai-andai ya, Bapak Ibu bisa mencari informasi hal tersebut ya. Kira-kira siapa yang menginputkan NPSN ini sehingga terjadi ya bisa dikatakan terjadi nomor ganda ya, atau unit organisasi ganda di dalam penguploadan atau di dalam penginputan data tersebut. Nah, akibatnya pihak pusat itu tidak bisa memvalidasi sebelum mereka mengklarifikasi dulu apakah benar nomor pokok sekolah nasional ini yang Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Nah, jadi NPSN itu kan identitas unik ya yang diberikan kepada setiap satuan pendidik di Indonesia. Nah, kemudian residu NPSN itu merujuk pada data satuan pendidik yang bermasalah, khususnya terkait dengan penggunaan NPSN. Nah, kalau yang tipe 1 itu dalam konteks residu NPSN tipe 1 ini mengindikasikan bahwa residu tersebut itu disebabkan oleh penggunaan NPSN yang ganda ya, atau satu NPSN itu digunakan oleh lebih dari satu satuan pendidikan. Nah, implikasinya adalah penggunaan NPSN ganda
itu akan menyebabkan masalah dalam validitas data pendidikan. Nah, karena satu NPSN itu seharusnya hanya digunakan oleh satu satuan pendidikan, Bapak Ibu. Ya, jadi diperhatikan bahwa satu NPSN itu hanya boleh digunakan oleh satu satuan pendidikan. Nah, yang terjadi saat ini itu, Bapak Ibu, di pusat itu adalah ada beberapa daerah yang memiliki nomor dua ya, atau ganda satu satuan pendidikan. Jadi satu sekolah itu memiliki dua atau bahkan lebih mungkin itu satu satuan pendidikan nomor NPSN-nya ini. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, coba dikoreksi ulang siapa yang menginputkan data terkait dengan NPSN ini, karena pusat itu meminta klarifikasi nomor NPSN yang benar itu yang mana gitu. Contoh misalnya, sekolah A itu mendaftarkan nomor NPSN A misalnya. Tetapi mungkin ada orang lain yang menginputkan, mungkin karena pergantian staf dan lain sebagainya, sehingga menginputkan nomor NPSN yang berbeda gitu. Satu angka saja yang berbeda itu bisa berdampak terhadap pencairan tunjangan profesi guru itu menjadi terhambat, Bapak Ibu. Nah, secara sederhana, kalau kita sederhanakan, residu NPSN ITP 1 ini adalah masalah data di mana suatu NPSN digunakan oleh lebih dari satu sekolah, sehingga menyebabkan data tersebut tidak valid, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa pihak pusat itu menunggu klarifikasi ya dari Bapak Ibu seperti apa. Nah, kemudian ini yang terpenting ya. Jadi ada 10 daftar provinsi ya, 10 daftar tertinggi provinsi yang masih memilih residu NPSN tipe 1 ya. Jadi ini yang saya dapatkan informasinya, ini baru yang 10. Artinya yang di bawah dari 10 itu juga ada gitu ya. Tetapi yang di sini itu adalah yang 10 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kira-kira pada bagian mana ini, daerah mana ini yang Bapak Ibu tidak mendapatkan tunjangan profesi gurunya hingga saat ini. Coba kalau kita lihat ya, di sini Nusa Tenggara Timur itu ada sebanyak 1.559 UNER ganda atau unit organisasi ganda. Artinya mereka memiliki NPSN itu 2 gitu sekaligus gitu ya, mereka yang paling tertinggi. Kemudian Sulawesi Selatan. Nah, jadi kalau guru-guru yang berada di Sulawesi Selatan, kenapa sampai saat ini itu belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya? Karena masih sebanyak 1.384 terdapat UNER gandanya. Kemudian Jawa Timur di urutan ketiga itu ada 1.374 UNER gandanya, dan disusul oleh Lampung ya yang 1.322. Kemudian ada Sumatera Utara ya sebanyak 1.121. Kemudian disusul oleh Sulawesi Tenggara 1.018 ya UNER gandanya. Kemudian ada Jawa Barat yaitu 987 UNER ganda. Ada Kalimantan Barat sebanyak 850. Kemudian Aceh 725, kemudian Kalimantan Timur itu adalah 666. Sekali lagi yang saya informasikan di sini itu adalah yang termasuk 10 besar provinsi yang masih memilih residu NPSN tipe 1, Bapak Ibu. Artinya masih ada provinsi-provinsi yang lain yang memiliki kasus yang sama seperti ini. Nah, jadi saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa permasalahan terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru hingga saat ini itu belum cair, itu karena ada di daerah-daerah tertentu seperti yang sudah saya tampilkan di dalam slide saya ini. Ternyata mereka punya masalah terkait dengan NPSN itu yang didaftarkan melebihi dari satu nomor itu ya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat-lihat nih kira-kira daerah saya ada apa enggak gitu. Nah, tetapi bukan berarti apa yang tidak saya sajikan di sini itu mereka tidak memiliki masalah, Bapak Ibu ya. Yang kebetulan yang saya dapatkan datanya itu yang diberikan hanya cuma 10 gitu, hanya 10 daerah, 10 provinsi yang saya dapatkan. Artinya kemungkinan besar di daerah-daerah yang lain juga mendapatkan hal yang sama seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Kita tetap menunggu, bersabar Bapak Ibu. Nanti informasi update-nya akan saya update kembali, akan saya berikan kembali. Oleh karena itu nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.